Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun ke-56 untuk Bapak Presiden kita, Presiden Joko Widodo. Semoga selalu sehat dan semakin keren dan semakin bisa membawa Indonesia terus maju, even ke kancah internasional. Dan ya, all the best for Pak Jokowi. Happy birthday. Selamat ulang tahun buat Bapak Jokowi yang ke-56, Pak. Panjang umur, sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Dan saya senang sama sosok Bapak yang sederhana. Terus Bapak, apa ya, keren aja gitu dilihatnya. Dan Indonesia mudah-mudahan di tangan Bapak semakin maju. Selamat ulang tahun Pak Jokowi yang ke-56. Semoga sukses terus dan sehat selalu, panjang umurnya ya. Semangat! Selamat ulang tahun untuk Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo yang ke-56 tahun. Dengar, mudah-mudahan sukses terus, kemudian dicintai rakyat, dan bisa melaksanakan tugas sebagai presiden dengan baik. Selamat ulang tahun Pak Jokowi. Terima kasih atas dedikasinya untuk negara ini dan untuk penduduk di Indonesia. Semoga selalu keep it up kerja kerasnya dan selalu jadi yang terbaik. Selamat ulang tahun Pak Jokowi. Oke, selamat ulang tahun buat Pak Jokowi yang ke-56. Semoga panjang umur, sehat, dan diberi ide-ide yang cemerlang lagi untuk memajukan bangsa ini. Dan saya berdoa semoga Pak Jokowi maju lagi di pemilihan presiden berikutnya, karena saya akan mencoblos beliau. Kami keluarga besar Afrapan Java mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-56 untuk Presiden kita Bapak Joko Widodo. Semoga sehat selalu. Happy birthday. Lagi Pak. Oke. Mudah-mudahan Bapak Jokowi yang terhormat tidak melihat acara ini hari ini ya. Kenapa sih Pak? Suaramu dulu jelek nggak karuan. Kan kalau nyanyi doang suaranya jelek. Ngomong fales kok. Masa? Kita belum ngucapin, kita nggak mau kalah dong. Kita harus ngucapin juga ya, yang di sini semuanya selamat ulang tahun Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi ke-56. Mudah-mudahan bisa memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi ke depannya ya. Amin. Dan bukan hanya Bapak Jokowi, ada orang penting juga yang ulang tahun hari ini, kayaknya Ayu Ting Ting. Aduh, ini dong Pak. Apa? JKW lah Pak. Oh iya Jokowi. Oke, kita mau bicara tentang fakta-fakta Bapak Jokowi. Yap. Ya, yang mungkin Anda sudah tahu, tapi ada banyak beberapa hal yang penting untuk dibahas sebenarnya. Contoh yang pertama adalah faktanya. Bapak Presiden Joko Widodo itu lahir pada tanggal 21 Juni tahun 1961 di Surakarta. Ya. Berarti Bapak Presiden Jokowi telah dilahirkan 56 tahun yang lalu ya. Oke. Ya. Nggak penting ya, udah tahu ya itu ya. Oke. Nggak kelihatan pintar saya Pak. Iya makanya. Dan baru-baru ini saja beliau dihebohkan viral di media sosial tentang berita berbuka puasa spontan di pinggir jalan. Ya. Di pinggir jalan beserta dengan rombongan-rombongan pengawalnya. Jadi kalau nggak salah itu lagi buka puasa, terus lagi perjalanan. Tiba-tiba beduk maghrib. Berhenti dulu di pinggir. Nah itu ada headline-nya. Mereka Pak Jokowi itu kalau nggak salah bagi-bagi makanan ya. Ya. Nah itu dia. Momen Jokowi buka puasa seadanya di perjalanan bersama Pas Pampres. Ini dari Kroya ke Banyuwangi. Bikin terenyuh lihat perlakuan Presiden Jokowi ke pengawalnya saat berbuka puasa di jalan. Oh. Tuh kan, ini kan coba bikin terenyuh. Lihat Bapak Jokowi buka puasa di pinggir jalan. Coba kamu yang lakukan. Bikin macet jika buka puasa di pinggir jalan. Maksud sih Pak. Tapi kan tujuannya tuh sebenarnya pengen ngasih gitu Pak. Pas saya pernah Pak, saya ngasih gitu ya ke yang orang-orang di pinggir jalan gitu, ke fakir miskin Pak. Saya ngasih, ini buat kamu. Dibalikin katanya saya lebih membutuhkan Pak. Nah itu.
Gitu Pak. Kalau kita bicara dengan tentang Bapak Jokowi, kita pasti harus melihat apa sih pencapaiannya yang sudah dicapai di Indonesia. Kenapa? Karena ini lucu loh ya, bahwa wah sekarang itu Indonesia tuh lagi sedang masa kacau kayaknya ya. Semua orang kena protes termasuk Bapak Jokowi pun ya. Bahkan ada berita-berita yang negatif-negatif tentang beliau dan sebagainya. Padahal menurut saya pribadi beliau sudah melakukan hal-hal yang mampu untuk dilakukan untuk negara Indonesia ya. Contohnya seperti ini. Dulu harga BBM itu, ini kan BBM mau naik ya, BBM mau naik kan, benar gak sih? Ya, tapi BBM itu kan harganya misalnya naik, terus kita pada ribut. Nah, tapi dulu harga BBM itu di Papua beda dengan di Jakarta. Di Papua itu harganya 100.000 per liternya, di Jakarta jauh lebih murah. Nah, sekarang harga BBM itu sama rata satu Indonesia. Jadi di sini adalah Indonesia sentris. Yang dipikirkan oleh beliau itu adalah satu Indonesianya, bukan Java sentris, bukan hanya Pulau Jawanya saja, bukan hanya Jakartanya saja, tapi sampai Papua itu dipikirkan. Oleh karena itu harga BBM sekarang walaupun tinggi, tapi itu sama rata harganya dan tidak 100.000 seperti di Papua. Jadi sementara mungkin orang di sini pada protes-protes, tapi Anda bayangkan orang-orang di luar sana di Papua dan di ujung-ujung daerah tersebut terima kasihnya seperti apa bahwa harganya sekarang bisa sama. Bukan hanya itu, Jalan Trans Papua, contohnya Jalan Trans Papua ini sudah mencapai 80% jadi. 80% jadi. Dan ini sebenarnya benar bahwa ide membuat hal itu sudah lama sekali, tapi ya begitulah ya, begitu saja gitu. Tapi ketika dipegang oleh Bapak Presiden Jokowi, ini jalan dan sudah hampir 80% jadinya sekarang. Nah, yang lucu, oke, ini kita bisa lihat di sini adalah pembangunan infrastruktur Jokowi 2015 sampai 2019. Ini yang lucu. Subsidi listrik dicabut. Oke. Subsidi listrik dicabut bagi orang mampu. Nah, terus pada ngeluh semuanya ya. Banyak yang ngeluh, dan ngeluhnya nih di Facebook, di Twitter, di Instagram. Wah, kan kasihan nih begini. Nah, lucunya adalah itu kan ngeluhnya kan di Facebook, di Instagram, di Twitter. Berarti lu mampu bisa beli pulsa kan? Ya kan, mainan Facebook kan pakai internet kan? Kok mereka yang protes gitu kan? Mereka mampu bisa mainan Facebook, Instagram, Twitter, dan mereka mampu. Kalau Anda merasa tidak mampu, nah ke kelurahan, ke RT, ke RW, bikinlah surat miskin. Pasti nggak ada yang mau. Kan? Pasti nggak ada yang mau. Tapi kalau di sosial media, wah bahasnya kesian lah, beginilah, wah nanti saya bagaimana, itu orang-orang mampu semua gitu. Dan jadinya akhirnya jadi lucu. Karena menurut saya ini menarik sekali bahwa sekarang itu pembangunan sudah dilakukan sebagaimana mungkin bisanya untuk sama rata satu Indonesia. Itulah apa yang sudah dicapai oleh Bapak Presiden kita, Jokowi, Presiden ke-17 ya kalau tidak salah ya. Oh, jangan tangan saya Pak. Iya, percuma. Oh, ada fakta-fakta lainnya Cika? Ada fun fact tentang Bapak Presiden kita. Ya. Sepeda Presiden Jokowi. Siapa yang nggak mau? Siapa? Raisa. Raisa, terus buat anak-anak sekolahan SD, yang bisa menjawab tebak-tebakan atau pertanyaan seputar Indonesia, nebak 5 macam ikan, 5 pulau. Setiap orang yang dapat sepeda pasti foto-foto. Foto-foto terus senang pasti diterima. Betul. Termasuk si Raisa foto di Instagramnya kan? Iya Pak. Nah, tapi ternyata ada satu orang yang berani-beraninya menolak sepeda dari Bapak Presiden kita. Sungguh terlalu. Ini Bapak Rhoma Irama? Bukan. Oh, bukan. Yang nolak siapa? Yang nolak adalah anak laki-laki. Beneran ditolak? Beneran Pak. Dia nolak? Dia nolak, dikasih sepeda sama Pak Presiden. Pasti pada mau kan? Oh, ini dia. Jadi ini nolak. Di Pontianak. Ya, di Pontianak. Namanya adalah Ivan Hakim. Iya. Dia nolak ketika dikasih sepeda. Betul. Karena sepedanya berwarna pink. Iya. Aduh. Pemilih ya. Maaf, kalau ini menurut saya salah Bapak Jokowinya ya.
Mungkin dia pikir sudahlah gitu kali ya. Warnanya pink, jadi dia nolak, dia nggak mau ngambil tuh sepeda. Mungkin Tapi, disangkanya dia Ivan Hakim itu cucok kali ya. mungkin. Tapi akhirnya ditukarlah dengan sepeda gunung sama Bapak Jokowi. Tapi ternyata ada yang nolak. Iya. Pastinya. Gimana nolaknya Pak? Hah? Mau aku gak mau. Iya lah, nggak mau lah. Bapak aja naik sepeda pink kan iya. gitu kali mungkin. Tapi keren ya, dia bisa nolak ya. Oke, terus ada apa lagi? Ada kisah tentang kertas misteri Presiden Jokowi. Oke, jadi itu adalah pada saat beliau sedang melakukan kegiatan di kediaman Ketua MPR ya. Terus wartawan-wartawan tuh udah ngumpul. Kita ada videonya ya ini ya? Ada videonya. Kayaknya enakan lihat videonya dulu baru kita bahas. Coba kita lihat videonya. Jadi ini menarik sekali kan lain. Di ini saya kasihkan siapa ini? Di nih, hah? Pegang aja lah. Ini tadi menu buka puasa. Ya. Bayangin gak tuh ya, wartawan-wartawan udah nungguin hasil rapat kali ya, hasil meeting ya. Nah ini, jadi ini. Mau saya kasihkan siapa ini? Wartawan bacain aja Pak, dibacain aja. Menu buka puasa disuruh bacain. Lucu ya Presiden kita ini menu bisa buka nolak. puasa. Jadi Presiden Jokowi ini juga punya sense of humor yang keren banget, tinggi sekali. Yang ngevlog lagi kadang-kadangnya tentang anak kambingnya lahiran, dia ngevlog, ya kan? Iya benar-benar. Di mana ada peristiwa apalah, ada yang demo atau ada apa, dia ngevlog tentang anak kambing. Bayangin. Tapi itulah menariknya dari Bapak Presiden Jokowi ya. Tapi yang pasti adalah nggak tahu, menurut saya beliau adalah salah satu presiden yang ya lumayan berhasil untuk memimpin negara Indonesia kita, dan kita doakan supaya panjang umur, Amin. penuh rezekinya, dan yang pasti bisa menjadi pemimpin yang baik untuk Indonesia. Amin. Kita akan lanjut lagi setelah ini. Saya akan kedatangan seorang aktor yang sudah bermain film Hollywood. Siapa dia setelah ini? Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ya. Tadi di segmen 1 saya bilang kita mau undang artis yang go internasional. Betul sekali Pak. Bagus loh. Lagi kena macet di depan. Jadi saya monolog 1 jam, ya. Pak, ada bintang tamu lain? Tapi yang tadi ada. Masih kena macet di depan? Iya, makanya saya monolog 1 jam. Enggak, kita ngobrol sama bintang tamu aja. Ada. Ada. Ya, panggil kalau ada. Panggil ya, langsung saja kita undang wanita cantik Aura Kasih. Halo. Bentar. Apa Kamu kabar? tinggian ya sekarang? Ini harus dipindahin deh kayaknya. Gimana lewatnya coba bintang tamu saya? Lewat situ. Mana nih? Lewat sini. Coba. Sini. Nah, Ya. kan ribet kan kameranya ke belakang. Iya, Tuh. ntar dulu. Tuh. Kenapa nggak lewat sini itu? Enggak, kalau lewat tar deketan mukrib. Oh nggak boleh? Kita mundur. Nah, silakan duduk. Silakan duduk. Tadi orang bilang apa? Aku tinggian. Iya. Tuh, high heelsnya lihat tuh. Oh. Aslinya mah pendek. Aura Kasih. Tepuk tangan. Aura, kasihan deh lu. Hahaha, mentang-mentang udah buka. Udah buka tuh pada pede ya. Haha. Coba lagi puasa. Kalau nggak 7 orang mati. Ya Pak. Enggak lucu ngeliat tadi ade ini. Adek-adek. Bajunya sekolahan tampaknya desok ya. Oke, kita mau bahas apa tentang Aura Kasih ini? Aduh, bahas apa ya? Bahas yang tidak mau dia bahas. Oh jangan, baru nyampe soalnya. Oh, baru nyampe. Aduh. Mana teman-teman lu yang lain mana? On the way. Kena macet? Kamu nggak kena macet? Enggak sih. Tadi lewat-lewat jalan tikus. Oh. Yang lain naik kendaraan, naik motor, naik mobil, dia naik Superman.
sampai sini. Itu aja Pak. Apa? Bahas tentang kedekatannya bersama seorang penyanyi. Siapa ya? Yang mukanya mirip Bang Billy. Bang Billy asal dari mana? Di Papua. Papua. Kakak, hai. Halo. Halo. Mata air sudah masuk kampung kita. Mata air sudah dekat. Dekat. Kok lu tahu banget? Gua salah. Dong. Apa? Kok lu tahu gua salah ngomong? Kalau gue tuh kan memang mempelajari bahasa-bahasa di Indonesia. Oh gitu, saking hebatnya. Apa sih ketawa-tawa mulu? Kayak dia mau nanya tapi ragu, takut kali. Iya sih. Tanya aja. Ya udah saya tanya. Nantang sih. Masih pacaran sama Glenn Fredly? Oh, bukannya Mike Mohede? Bukan. Itu udah almarhum. Udah almarhum ya, oke. Masih pacaran kah? Enggak, sudah berteman. Oh, udah berteman. Sudah tidak kakak? Tidak. Sudah berteman. Kalau sudah berteman tuh kalau anak kecil dulunya musuhan loh. Musuhan dulu, terus baru berteman. Beda, kalau pacaran kan lebih dekat. Kalau temenan itu dekat tapi nggak deket-deket banget gitu. Oh, tapi pernah pacaran dulu? Pernah. Terus temenan? Sekarang temenan. Oh bisa gitu sih? Bisa aja. Dulu Ribet banget sih. Mas Dedi dulu gimana? Temenan kan? Saya dulu mah nggak temenan. Pernah sama Glenn Fredly? Ih. Maksudnya yang lain. Yang lain. Tadi Mas Dedi pernah nggak? Saya temenan sama Glenn Fredly kan setelah saya jadian dulu sama Glenn Fredly. Oh itu baru temenan. Oh. Oh gitu. Kacau semua beritanya hari ini ya. Jangan didengerin. Udah buka kan? Udah. Jadi udah sah gitu. Iya. Kalau nyinyir. Terus kenapa kok beritanya katanya deket lagi gitu? Ya deket ya, maksudnya jadi temen sih. Kalau orang Indonesia tuh pada julid sih ya. Jadi kalau putus gitu pasti heboh, jalan bareng, wah balikan lagi ya, pada heboh kan. Indonesia banget. Tapi maksudnya kenapa nggak bisa temenan sih? Temenan aja. Ada orang divorce, terus temenan lagi gitu kan gampang. Itu justru yang lebih baik dan menurut gue itu akan menjadi contoh yang baik buat masyarakat gitu. Kalau misalnya putus atau divorce tuh nggak usah berantem. Kalau putusnya dikecewain kan gimana? Oh Masih ya, temenan. be wise dong. Oh gitu. Be wise. Ini apa sih sesi psikolog gitu? Ya kan Pak, nggak bisa semuanya menerima seperti itu, tapi dia mau mengedukasi masyarakat katanya gitu. Iya, jadi jangan baper-baper, jangan julid-julid kan. Maklum, ini follow-nya akun gosip semua ya. Jadi ya gitu deh. Ngomong kamu apa? Kamu yang paling julid ngomongin kamu apa? Kamu bikin gosip supaya terkenal lagi misalnya. Waduh, dari dulu memang aku tipe orang nggak pernah suka gosip sebenarnya dan nggak pernah mau. Tapi entah kenapa kena mulu. Apa yang mungkin karena aku sih selalu tidak pernah mau memblow up tentang pribadi aku kali. Jadi orang-orang enak banget tuh ini masang-masangin gitu mungkin. Tapi ada nggak haters yang ngatain lu yang bikin lu sakit hati gitu? Alhamdulillah nggak ada ya sampai yang gimana banget sih. Kalau ada pun ya menurut aku sih orang yang suka ngata-ngatain itu berarti nggak punya, bukan tandingan gue untuk gue lawan gitu. Jadi biarin aja. Harusnya sih gitu. Apa yang dikatain? Kenapa? Tentang apa yang dikatain? Apa ya? Duh, nggak pernah dibaca banget sih soalnya kalau haters gitu. Sekali ngasih tahu nggak temennya, lu tuh dikatain tuh sama sini gitu tuh netizen pada. Ya paling biasalah pribadi kayak hubungan aja. Tapi kalau gue pribadi sih udah cuekin aja. Nggak pernah terlalu diambil pusing. Terus sekarang lu tuh main film? Iya, main film. Nggak nyanyi lagi? Nyanyi masih off air. Nyanyi masih off air? Masih off air. Enakan mana? Kalau dibilang enakan mana, dua-duanya enak. Lebih laku mana? Lebih laku mana? Waduh, si bapak mah. Kan lakuan mana? Aduh, lakuan mana ya? Dua-duanya asik sih, tergantung. Kalau aku pribadi dalam melakukan pekerjaan, misalkan nyanyi off air, memang kita butuh lah ya gitu loh. Kenapa lu nggak bikin? Nah, kalau lu masih suka nyanyi, kenapa nggak bikin lagu-lagu lagi? Lagu udah bikin tapi belum rilis, lagi pending karena lagi promo film dulu. Ada beberapa syuting juga film, jadi mungkin nanti dibagi-bagi waktunya aja sih. Aura Kasih ini kan Pak ya, terkenalnya adalah awalnya dari penyanyi, tapi sekarang kok jadi lebih sering ke acting sih? Thank God ya, maksudnya bersyukur banget dari awal
sebenarnya nggak mau jadi penyanyi, tiba-tiba jadi penyanyi, tiba-tiba tawarin sinetron, film gitu ya. Jadi maunya jadi apa? Entertainer Pak, entertainer tuh bisa jadi apa? Nanti kan lu bilang gue nggak mau jadi penyanyi tapi tiba-tiba jadi penyanyi. Iya, itu jalannya sih. Jadi pemain film. Iya. Nah, awalnya maunya apa? Awalnya dulu gue kuliahnya ini ngambil jadi sekretaris, mau dijadiin PNS. Sama bokap kan, ikut jadi apa? Lu jadi PNS aja lah gitu. Tapi tiba-tiba dapat jalan ikutan beauty pageant. Abis itu nyambung ke nyanyi, terus acting di sinetron. Abis itu mulai nyobain di film. Tapi kayaknya lebih laku sinetron ya sama film ya? Kalau dulu kan cuma satu. Ayo. Sinetron kan tiap hari. Oh iya kan? 200, 100. Tapi kan hidup itu punya target. Oke, target gue tahun ini gue nyari duit nih buat beli rumah baru gitu kan. Tapi ada target yang lain. Kenapa? Gue pengen bikin satu karya yang memang bagus gitu, dan bukan cuman aduh fee-nya atau apanya bilang laku nggak laku, tapi kan kerjanya dari dalam hati. Dan memang gue pengen misalkan di film inilah yang baru, meskipun masih supporting actress kan nyobain kan, tapi ini filmnya bagus dan banyak pesan moral yang akan disampaikan ke masyarakat, dan gue sangat bangga bisa berpartisipasi di dalam film ini gitu. Jadi ikut menyampaikan juga ini loh gitu ke masyarakat yang nonton gitu. Itu casting nggak sih? Kenapa? Di casting nggak? Nggak casting sih, cuma memang sempet awalnya ditawarin sama si sutradara, terus lihat skrip, lihat sinopsis, wah ini keren banget dan film yang berkualitas gitu. Maksudnya jarang banget Indonesia yang bikin sekarang yang kayak gini di era yang sekarang gitu kan. Biasa percintaan. Dan akhirnya nggak pakai mikir, I'm in. Ikut. Udah berapa film? Film baru 2 setelah 2009. Ini film yang kedua. Oke baik, kita akan menanyakan pertanyaan yang lebih berbobot. Boleh tepuk tangan dulu. Tolong dijawab karena ini pertanyaan berbobot Pak, lebih berbobot dari pertanyaan film, karir, pacaran gitu. Mencurigakan. Aura Kasih. Aura Kasih sering sekali dibilang sebagai sosok yang seksi. Ngerasa risih atau bangga? Aku mah risih. Risih ya? Oh, Cika seksi. Apa sih gitu. Aku mah risih. Risih ya? Jujur loh aku. Kita pengen tahu jawabannya Aura Kasih. Iya risih banget Pak kalau digituin Pak. Kalau risih kayak gitu banget, Aura katanya seksi, apa sih? Enggak gitu banget kan. Tapi kalau itu jadi satu poin plus. Tolong dijawab aja dengan ini pertanyaan berbobot ya. Berbobot ya. Smart ya. Paling kalau aku sih ya itu kan poin plus aja gitu. Dari satu paket yang istilahnya yang aku punya untuk artis itu kan sebenarnya branding dan brand lah, anggap aja brand yang satu paket terus tinggal dijual kan sebenarnya. Nah, itu poin plus aja di antara paket aku yang sekarang gitu ya. Itu ya aku terima sebagai pujian aja. Tapi harus dimanfaatkan dengan baik. Bangga atau risih? Bangga atau risih? Semua orang pasti pengen merasa seksi, apalagi perempuan, pengen cantik, pengen seksi. Kalau aku pribadi ya bangga lah gitu loh. Orang ngabisin ratusan juta loh buat bikin seksi. Ini kan udah maksudnya kalau dibilang seksi sama orang terus ya memang datangnya dari Tuhan, ya bangga aja gitu. Belinya di mana itu ya? Apa? Belinya di klinik banyak nanti. Siapa tahu kan mereka juga pengen seksi gitu Pak. Itu kan tadi dia bilang orang tuh ngabisin ratusan juta biar seksi. Jadi buat Anda yang kurang-kurang seksi mungkin Anda cuma ngabisin puluhan juta ya. Kalau ratusan juta bisa mungkin kayak Aura Kasih ya. Itu tadi kan begitu mahal ya kan. Iya. Gitu. Terus menurut kamu seksi itu apa sih? Selain aku ya. Seksi itu Cika gitu. Enggak, selain itu. Apa sih Kak? Saya lagi nungguin lampu jatuh. Kamu seksi kok. Udah biasa. Udah biasa. Apalagi pakai kacamata gitu jadi smart seksi gitu. Udah biasa. Yang lainnya, ya gimana? Aku tuh cantik, seksi. Jadi cantik sama seksi itu kalau nggak dari sananya ya dari dananya, gitu lah.
Pinter loh. Iya loh, pinter kamu. Kalau nggak dari sananya? Oh, dari dananya. Dari dananya. Tapi sekarang mah ada endorse banyak. Nah itu, Oh itu buat berarti ada modal. lagi. Kalau nggak dari sana, dari Dari dana, dananya. dari endorse. Itu dari endorse. Bener sih. Betul. Perlu dijawab nggak? Perlu. Jadi seksi itu untuk aura kasih itu apa? Seksi itu tergantung pandangan orang sih. Kalau buat aku, perempuan yang smart, yang bisa membawa diri dan confidence itu seksi. Percuma kalau dari fisik seksi, tapi diajak ngomong nggak nyambung gitu kan, kayak cowok juga mungkin kayak kok gini ya? Menurut gue ya, nggak tahu. Menurut kamu gimana? Menurut Mas Dedi lah, Laki-laki. Saya tuh nggak salah apa-apa. Ini loh. aja. Saya tuh diem Gini, loh dari Pak, tadi. Bapak laki-laki. Ada 2 orang wanita di sini. Saya dan Aura Kasih. Nah, mampus tuh ya. Cika Jessica atau Aura Kasih yang lebih seksi? Jangan dipilihan. Iya harus biarin. Ya kamu toh. Tuh. Ya kamu lah. Coba saya bilang, Aura Kasih. Ya udah gitu doang mukanya. Coba saya bilang, ya kamu lah. Tuh. Oh gitu. Gampang nyenenginnya gampang kok, bener. Sorry ya Aura Kasih, Kalau saya nggak lebih dibilang seksi. lebih cantik, lebih seksi, kasih gorengan. Tampaknya gitu semuanya. Oke, baik. Saya break dulu. Saya lagi bingung. Saya ini kerjanya apa sih sebenarnya dari tadi? Iya, tadi Kamu kita yang ngobrol terus. Ya biasa perempuan lah Pak. Perempuan kamu perempuan ya. Ya udah, nggak apa-apa, kalian ngobrol aja berdua. Saya mau break dulu ya. Jadi kita masih nunggu teman-teman ya datang sini ya. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Joe Taslim. Halo. Hitam Putih. Oke, kita udah sama Joe Taslim dan sekarang kita kayaknya gini, kalau Joe tuh kesini kan biasanya cerita tentang petualangan dia di luar negeri lah, dia main film lah, pokoknya belagu banget lah ya. Ngomonginnya yang luar-luar mulu gitu, tapi I don't want that. Oke. I want something personal. Oke. I want to know about you. Oke. Okay? And that's why it goes to the questions of life. Udah tekan ya. There is rules, Joe. Rules. Rulesnya apa? Pertanyaan gua harus dijawab. Harus dijawab. Apapun jawabannya is okay. It's okay. Lu boleh ngasih alasan kenapa lu jawab. Oke. Dan nanti ada pilihan yang harus dipilih. Tapi kasih alasan boleh? Sure, boleh. Tapi tetap nggak harus- bisa. nggak bisa dua-duanya, nggak bisa Oh, enggak iya. gitu. Oke. Kasih jawaban dan harus Wah, ini berat. lu boleh nerangin kenapa gitu. Oke. So that's win-win solutions. Oke. You ready? Gampang, kita mulai dengan yang gampang-gampang saja. Saya punya esai dan saya punya pilihan AB. Ya, yang esai ini. Kita mulai, we start with something easy ya. Netizen-netizen yang ada di sana itu tidak pernah tahu kalau saya itu kelihatannya keren, jago bela diri, maco. Tapi saya tuh paling takut sama tenggelam. Itu termasuk nggak sih? fobia tenggelam. Ya? Iya. Paling takut tenggelam. Karena aku nggak begitu jago berenang. Boleh dibilang nggak bisa berenang sih mungkin. Lu nggak bisa berenang. Kalau dari sana bisa, tapi kalau udah agak jauh, kayaknya gaya berenangnya salah apa? Tekniknya salah, jadi ngambil nafas sama Tapi lu gerakannya. pernah tenggelam? Oh pernah, dari kecil pernah. Karena rumahku di Palembang kan sungai. Kan dulu tinggal ini rumah, samping-samping itu sungai. Jadi dulu kecil sering jatuh. Terus ya nggak bisa berenang segala macam, ada yang nolongin. Berapa kali lah. Berarti trauma gitu ya? Jadi kayaknya sampai sekarang berenang pun jadinya nggak jago juga. Dan trauma. Mungkin next movie-nya judulnya Jangan ada Tsunami gitu. Kalau ada airnya pakai stuntman. Oke, saya lanjut. Kalau saya bisa memutar waktu untuk mundur ke belakang, saya akan berubah pada saat saya. Wah, boleh nggak berubah? No, harus berubah. You need to change one at least. Oh iya, kalau emang bisa merubah waktu balik ke masa lampau ya, mungkin pada saat ayah saya sebelum meninggal, kan dia meninggal di Palembang, tapi selisih 1 hari saya ke Jakarta. Jadi 1 hari saya nyampe Jakarta 1 malam dia meninggal. Jadi kalau bisa balik ke waktu,
aku nggak berangkat ke Jakarta dulu. Mungkin stay dia sampai hari terakhir dia. Sorry to hear that. It's okay. Oke. Saya tuh merasa saya tuh ganteng. Pada saat saya merasa ganteng sih biasa aja sebenarnya. Tapi paling merasa fresh mungkin pada saat habis mandi sih biasanya sih. Habis mandi? Iya sih. Enggak ya, enggak termasuk ya itu jawabannya. Bisa. Lo habis mandi ngaca-ngaca sendiri gitu ya? Iya, habis mandi tuh kayaknya udah bersih gitu kan, udah nggak ada minyak. Kayaknya berasa lebih fresh gitu. Lebih apa ya, lebih mau ngelakuin apa aja confident gitu. Oke, gue balik pertanyaannya. Saya merasa jijik pada diri saya pada saat saya belum mandi. Lu kayaknya jarang mandi berarti ya? Oh, kok iya sih? Enggak. Anak saya yang paling besar benci pada saya kalau saya... Dia benci banget kalau saya... Harus jawab nih? Harus jawab. Dia benci banget sih kalau... Ya misalkan ada argumen sama mamanya. Pasti dia udah jadi, maksudnya dia duluan yang udah jadi kayak nasihatin, jangan ngomong kayak gitu. Lu lagi argumen sama istri? Argumennya, aku bilang aku nggak marah gitu, cuman dia yang langsung. Tapi aku dengernya marah, ke suara kamu besar katanya, suara papa tadi gede, aku dengeran dari belakang. Nggak marah, aku bilang tadi tuh cuman mau penegasan gitu. Siapa lumayan tinggi? Iya, gitu ya? cuman emang agak suara papa emang gede. Pinter banget lo. Oke, ini harus dijawab dengan cepat. Iya. Yeah. You can give me explanation after this, but you need to answer it quick. Okay. Pilihan ya. Oke. It's easy. Gampang banget sih. Joe Taslim. Film action atau film drama romantis? Drama romantis. Saya mau keluar ya film lo ya. Hah? Saya mau keluar. Iya, soalnya hidup gue dari kan? kecil udah action banget. Oh, atlet, gitu. Kayaknya semuanya udah bakal di gue. Jadi sekarang pengennya main drama. Drama romantis. Oke. Film drama romantis atau film horor? Drama romantis. Drama romantis masih. Angelina Jolie atau Jennifer Aniston? Angelina Jolie. Angelina Jolie. Angelina Jolie. Film Korea atau film Hollywood? Hollywood. Oke, Hollywood atau film dalam negeri? Dalam negeri. Dalam negeri. Oke. Oke. Acting atau judo? Judo bagian dari aku soalnya udah. Yes. Tapi sekarang acting is my life. Untuk sekarang emang acting. Untuk sekarang acting. Yeah. Oke, I can understand that. Bedtime story untuk anak atau nonton berdua dengan istri? Bedtime story. Kalau tegas sih. Kayaknya cepet banget jawabnya. Bedtime story. Bedtime story. Iya, nonton berdua istri juga. Oke. Coba ya. Ini makin lama makin susah untuk dijawab. Oke. Wah, nih ada yang di revisi. Bahaya. Betul. Antar anak ke sekolah atau antar istri pergi belanja? Ini boleh jujur, boleh bohong. Terserah lu. Tapi istriku pasti mengerti, antar anak sekolah. Antar anak sekolah? Ya. Of course. Maaf ya. Dipunggungin oleh istri atau anak kesal dengan ayahnya? Anak, maksudnya istri kesal atau anak kesal? Ya, dipunggungin, lagi tidur punggungin sama istri, atau anak lu nggak mau nemuin lu dulu? Mendingan punggungin. Mendingan dipunggungin? Iya. Kan nggak ngaruh. Maksudnya dipunggungin nggak apa-apa. Yang penting anak jangan marah. Yang penting anak jangan marah. Nggak bisa kerja, nggak bisa fokus. This gonna be hard for you. It's harder. Yes. Mika Veli. Yes. Atau Rara? Oh, itu nggak bisa. Oh, bisa. Untuk sekarang? Yes, of course. Kalau sekarang Rara. Kenapa? Karena
Karena Mika udah 11 tahun, dia udah besar, she's a strong girl. Dia udah bisa kunci-kuncian judo, udah aku ajarin. Dan dia sangat kuat. Aku mau banting dia aja susah kalau lagi main-main gitu kan. Ini anak kuat nih. Kalau Rara sangat fragile, masih sangat sensitif. Jadi mungkin, ya, she needs me more. One last question. Yes! One last question. No, one last belum. One last question. Nggak dianggap sama anak. So you just run away from the house. Nggak nganggap lu lagi. Oke. Sometimes happens, right? Yes. Mudah-mudahan jangan. Atau acting lu nggak laku lagi. Mendingan nggak laku, nggak apa-apa. It's so easy. No big deal. Ternyata bukan hal yang sulit untuk dijawab ya. Mendingan anak semuanya. Nomor satu tetap ya. Oke, itulah Joe Taslim. Kita break dulu, kita akan balik lagi. Tetap di Hitam. Aku cuma ingin tahu tentang Anton. 15 tahun, dia menghilang begitu saja. Berapa banyak anak jalanan yang bisa hidup layak dan mereka masuk surga karena saya. Kakak janji ya, kakak nggak akan pernah tinggalin Angel. Jo, ini bukan film drama lu pertama kan? Kedua kan sebenarnya kan? Iya. Dan lu bilang lebih enak main drama? Iya lah, lebih enak drama. Nggak pegel. Enggak. Pulang mandi mah enak gitu ya. Babak belur. Nggak babak belur. Iya. Oke. Terus ini ada, jadi ini boleh ceritain mungkin berdua jalan ceritanya sebenarnya apa? Pencarian kakak adik ya. Jadi kakak adik anak jalanan yang terpisah antara Angel dan Anton. Jadi mereka di jalan terpisah, dan akhirnya anak yang cewek yang dimainkan oleh Bunga Citra Lestari diadopsi dan pindah ke Australia. Tapi pada saat mereka dewasa, dia tanpa henti terus cari di mana kakaknya. Jadi mengangkat isu tentang anak jalanan yang hidup di jalan dengan kehidupan yang keras dan dibawa oleh preman-preman segala macam. Jadi film ini sih memberikan nilai-nilai sosial yang banyak tentang arti penting keluarga, tentang arti penting berbagi, tentang arti pentingnya perjuangan seorang adik mencari kakaknya. Nah, lu sebagai apa? Aku main sebagai Martin, Dr. Martin yang ketemu Angel di Sydney. Jadi mereka memiliki banyak kesamaan karena pada saat Angel dewasa dia berprofesi sebagai lawyer, dan Martin ini dokter jantung. Tapi dua-dua ini menemukan banyak kesamaan bahwa profesi mereka, walaupun mereka blessed ya dengan profesi ya sekolah tinggi, yang satunya mantan anak jalanan, tapi mereka berdua beranggapan bahwa hidup ini, profesi ini harus didedikasikan untuk orang lain. Jadi Angel membantu tenaga TKI yang kesulitan hukum, Martin membantu anak-anak yang memiliki masalah dengan jantung. Oh, dan itulah ketemu dengan anak-anak itu maksudnya. Ya, nah akhirnya di akhir cerita somehow destiny mereka tuh crossing gitu sih. I see. Orangnya jadi Angelnya. Angelnya Bunga Citra Lestari. Aku sebagai Ningsih. Ningsih ini adalah? Ningsih ini adalah temannya Angel semasa di tempat penampungan untuk anak jalanan. Okay. Now, why do I have to watch this? Why? I think untuk film anak-anak jarang di Indonesia sekarang ya. Film Indonesia sekarang banyak didominasi oleh genre-genre lain, tapi film anak-anak yang mengangkat isu sosial jarang. Which is kenapa aku ambil film ini, karena aku baca skripnya. And for me kids, aku punya anak ya barangnya. Dan aku setiap malam tuh selalu ngelihat anakku tidur, aku selalu beranggapan anak-anak kalian tuh beruntung banget, tidur ranjang bagus, AC. Dan setiap aku nyetir, aku lihat di jalan banyak anak-anak ngemis-ngemis, terus hujan-hujan masih minta uang, jam 1 malam masih di jalan. Jadi pada saat aku baca skripnya, aku langsung relate personally kayak, oh my god, I want to be part of this movie. I want to be part of a project yang aku bisa berkreasi sebagai aktor, tapi at the same time aku juga bisa mengangkat isu ini gitu, yang dirasain oleh mungkin banyak orang tua dan tentang anak-anak gitu sih. Ini family friendly movie? Iya, family friendly.
And untuk Lebaran pada tanggal 25 Juni ya, kalau saya film yang sangat cocok ditonton untuk seluruh keluarga sih. Oke, tayangnya kapan? 25 Juni. 25 Juni ini ya. Oke. Jadi filmnya tayang pada tanggal 25 Juni. Kalau Anda lagi ingin melihat sebuah tayangan yang untuk keluarga ya, untuk keluarga dan ada artinya juga ya, it's so meaningful, dan ada Joe Taslim, BCL, ada Aura Kasih di sana juga. Filmnya segera tayang di bioskop yang biasa Anda hampiri pastinya. Oke, Joe, maybe last questions for you. Tadi kan lu bilang enakan main drama gitu. Ya. Oke, tapi kalau gua rubah, gampangan mana buat lu? Gampangan mana? Action. Bukannya itu susah ya kalau action kan? Soalnya kalau action, ibaratnya aku dari kecil kan emang bela diri. Jadi udah terbiasa. Oh ya udah makanannya. Tapi ya? emang proses action itu kan lebih panjang, lebih lama, dan juga banyak risknya juga banyak. Secara budget lebih besar, responsibility lebih gede. Drama bukan berarti drama lebih gampang, tapi drama juga susah, responsibility emosi juga banyak. Cuman ibaratnya kita bisa persiapan. Kalau emang harus retake, ya retake. Kalau misalkan tabrakan atau apa ya retake. It takes like 5 hours untuk setup. Males banget ya. Drama ya udah, kita nggak bisa nangis, kita hajar terus sampai emosional kita puncak gitu. Kita marah, kita hajar terus. Kita pasti ketemu titik itu. Tapi kalau action sudah lewat dari 10 take, ya udah gamber nggak bisa. Besok. Gitu sih. Jadi technical sih, technical ya. Oke, thank you. Sekali lagi tanggal 25 Juni ini, silakan. Judulnya apa, kasih tahu, silakan. Yuk. Surat kecil untuk Tuhan. Surat kecil untuk Tuhan. Oke. Tapi yang menarik adalah dari Joe Taslim, karena Joe ini kesini udah berapa kali dan bawa film yang berbeda-beda genrenya ya sebenarnya ya kan? Ya. Iya, lu punya utang atau sama gue pokoknya. Dia ada berapa kali kesini dengan genre yang berbeda-beda, dari action ke drama dan sebagainya. Dan saya rasa, saya tadi nanya juga karena saya mikir kayaknya kalau buat dia ini kayaknya lebih gampangan action, karena because it's like your blood, ada di darah lu gitu untuk action. Tapi untuk drama kan something new yang lu harus berperan, lu harus gini kan. Sekali lagi. Yeah, but it's doable karena because you have a passion for doing it and you want to try for sure for doing it, because it's always seem impossible until it's done. Saya Komisi Jessica, inilah Hitam Putih.